Tujuan pembahasan. Pertama, mampu mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan untuk menangkap makna yang disampaikan dalam teks laporan. Kedua, mampu membaca jenis teks laporan dan/atau berita. 3. Mampu menulis laporan bentuk faktual menggunakan struktur dan ciri kebahasaan yang baik dan berterima. Keempat, mampu memberi informasi laporan dan/atau berita berbentuk grafik. 5. Mampu mengidentifikasi informasi umum dan khusus terkait teks berbentuk laporan dan/atau berita. 6. Mampu membentuk nomina dan menggunakannya dalam teks laporan. Ketujuh, mampu menggunakan kosakata yang umum digunakan dalam teks laporan terkait keuangan dan laporan umum sesuai konteks kegunaannya. 8. Menggunakan budaya lapor mengenal masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Di era globalisasi seperti sekarang, kita bisa dengan mudah mengakses informasi. Bahkan informasi itu bisa dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru masyarakat. Melalui media sosial, informasi itu bisa berupa berita. Betapa pentingnya berita bagi kehidupan manusia. Berita adalah laporan peristiwa aktual, menarik, dan penting. Berita juga disebut sebagai informasi mengenai segala sesuatu yang menyebar luas ke masyarakat. Ciri-ciri berita yaitu aktual, yaitu peristiwa yang baru saja terjadi atau terkini yang dianggap harus segera diketahui orang lain, terlebih khalayak ramai. Informatif, yaitu memberikan informasi penting bagi orang lain. Unik, yaitu hal yang dilaporkan merupakan sesuatu yang jarang ditemui dan menarik minat pembaca atau pendengar. Berisi fakta dan objektif, yaitu disampaikan apa adanya, tanpa rekayasa dan bukan opini atau pendapat dari penulis. Jelas, yaitu menginformasikan peristiwa, waktu, dan tempat dengan jelas. Kronologis, yaitu peristiwa disampaikan secara runtun agar orang lain mudah memahami apa yang disampaikan. Judul, berita harus mewakili isi berita. Dari penjelasan tadi, kita jadi lebih mengerti membedakan apa yang disebut berita. Mungkin kalian pernah membaca atau menonton berita. Pernahkah kalian mengamati bahwa semua berita yang kalian baca atau tonton memiliki unsur yang sama? Kira-kira ada unsur apa saja ya? Perlu kalian ketahui bahwa dalam sebuah berita yang lengkap harus memiliki 6 unsur dasar. Unsur tersebut disebut juga dengan pokok-pokok informasi. Dalam ilmu jurnalistik, pokok-pokok informasi terangkum dalam rumus 5W plus 1H. Atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan adik Simba. Adik Simba merupakan singkatan dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Lalu, apa perbedaan keenam unsur tersebut? Apa berfungsi untuk menyatakan peristiwa yang terjadi. Siapa berfungsi untuk menyatakan orang-orang yang terlibat dalam peristiwa. Di mana berfungsi untuk menyatakan tempat terjadinya peristiwa. Kapan
berfungsi untuk menyatakan waktu terjadinya peristiwa. Mengapa berfungsi untuk menyatakan penyebab terjadinya peristiwa? Dan bagaimana berfungsi untuk menyatakan kronologi atau proses terjadinya peristiwa? Judul berita harus singkat, logis, dan dapat mewakili seluruh isi berita. Dalam menuliskan struktur berita ini, buatlah semenarik mungkin agar dapat memancing rasa penasaran pembaca. Kepala berita memiliki lingkup bahasan yang lebih besar. Artinya, ada banyak informasi yang disajikan pada struktur berita ini. Umumnya, penulis mengawali informasinya dengan menyajikan 4 unsur, yaitu apa, di mana, kapan, dan siapa. Tubuh berita berisi penjelasan mengenai informasi yang telah disampaikan pada bagian kepala berita. Pada struktur berita ini dijelaskan jawaban atas pertanyaan mengapa dan bagaimana. Umumnya, bagian ini memuat latar belakang atau alasan suatu peristiwa yang bisa terjadi. Ekor berita. Struktur berita ini mencantumkan informasi yang bersifat tambahan. Bagian ini dapat dihilangkan dan tidak akan berpengaruh terhadap pokok berita. Terdapat langkah-langkah dalam menulis teks berita. Apa saja itu? Yang pertama adalah menemukan peristiwa atau kejadian. Yang kedua, teknik pengumpulan informasi. Yang ketiga, mencatat hal-hal penting. Yang keempat, membuat kerangka berita. Kelima, menulis teras berita. Dan yang keenam, menulis isi berita dan penyuntingan berita. Tujuan dari teks berita adalah memberikan informasi dan menambah pengetahuan kepada khalayak ramai mengenai peristiwa yang baru saja berlangsung atau yang dapat menarik perhatian orang banyak. Berita telah menjadi bagian yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu kan apa itu teks berita? Dan berita yang lengkap harus memenuhi 6 unsur dasar. Unsur tersebut harus lengkap agar berita yang disampaikan jelas dan tepat. Sekarang cobalah amati berita yang kalian baca. Apakah unsur-unsurnya sudah lengkap atau belum? Setelah menjelaskan tentang apa itu teks berita, semoga penjelasan yang diberikan dapat menambah wawasan dalam kehidupan sehari-hari kalian. Sebelum mengakhiri video ini, silakan isi evaluasi yang telah diberikan untuk mengasah sejauh mana sih kemampuan dan pemahaman kalian tentang teks berita. Berikut ini adalah pertanyaan-pertanyaan terkait tentang teks berita. Soal pertama,
Struktur apa saja yang terdapat di dalam teks berita? A. Kepala berita dan ekor berita. B. Tubuh berita dan kepala berita. C. Kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. D. Semua jawaban benar. Jawabannya adalah C. Karena struktur berita umumnya terdiri dari 3 bagian utama. Pertama, kepala berita, bagian awal yang merangkum inti berita dan memberikan gambaran singkat. Kedua, tubuh berita, bagian utama yang merinci informasi lebih lanjut, memberikan konteks, fakta, dan kutipan. Ketiga, ekor berita, bagian penutup yang memberikan ringkasan atau kesimpulan, seringkali mengarahkan pembaca pada informasi lebih lanjut atau memberikan pandangan terakhir terkait berita tersebut. Soal kedua, apa tujuan utama dari teks berita? A. Memberikan informasi yang akurat. B. Memberikan informasi yang tidak jelas sumbernya. C. Memberikan pengetahuan untuk diri sendiri. D. Memberikan manfaat. Jawabannya adalah A. Karena berita bertujuan menyampaikan informasi yang benar, faktual, dan objektif tentang suatu kejadian atau peristiwa terkini. Keakuratan informasi menjadi kunci dalam memberikan pemahaman yang tepat kepada pembaca atau penonton, sehingga mereka dapat membuat keputusan informasional yang cerdas. Soal ketiga, mengapa fakta dan informasi penting ditempatkan di bagian awal teks berita? A. Membuat teks berita terlihat lebih panjang. B. Memudahkan pembaca untuk langsung memahami inti informasi. C. Menyembunyikan informasi penting. D. Menarik perhatian pembaca dengan detail sekunder. Jawabannya adalah B. Karena memulai teks berita dengan fakta dan informasi penting di bagian awal membantu pembaca untuk langsung memahami inti informasi tanpa perlu membaca seluruh artikel. Ini menciptakan ringkasan yang efektif dan menarik perhatian pembaca dengan cepat. Soal keempat, apa yang termasuk dalam ciri-ciri teks berita? A. Pendapat pribadi penulis. B. Gaya bahasa informasi. C. Kesimpulan tanpa fakta. D. Fakta yang jelas dan akurat. Jawabannya adalah D. Karena teks berita harus menyajikan informasi yang dapat dipercaya dan tidak biasa. Fakta yang jelas dan akurat memberikan keandalan kepada pembaca dan mendukung tujuan utama teks berita, yaitu memberikan informasi yang benar dan objektif. Soal kelima, langkah-langkah apa saja yang terdapat dalam teks berita? A. Pendahuluan, isi berita dan kesimpulan. B. Pendahuluan, analisis dan fakta. C. Pendahuluan, wawancara dan penutup. D. Pendahuluan, opini dan fakta. Jawabannya adalah A. Karena umumnya sebuah teks berita memiliki bagian pendahuluan yang memperkenalkan topik, isi berita, dan memberikan informasi, dan kesimpulan yang merangkum atau memberikan penutup terhadap berita tersebut. Soal keenam, apa yang dimaksud dengan unsur-unsur teks berita? A. Nama penulis dan sumber berita. B. Pendapat pribadi penulis. C. Fakta, data, dan kutipan wawancara. D. Gaya bahasa sastra. Jawabannya adalah C. Karena unsur-unsur teks berita umumnya mencakup fakta, data, dan kutipan wawancara. Berita ditulis dengan tujuan menyampaikan informasi yang akurat dan objektif kepada pembaca, sehingga fokus pada penyajian fakta dan sumber yang dapat dipercaya.